Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu pertanyaannya, di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini? Tentunya di tengah harga-harga yang juga melonjak tinggi. Saya akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Nasim Khan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Nasim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Bang Nasim, ini perlu kami sampaikan juga dan juga kepada pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk menghadirkan perwakilan pemerintah dalam hal ini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, yakni Pak Iqbal Sofwan. Namun sayangnya beliau berhalangan untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan langsung saja Bang Nasim, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan HET minyak kita dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, ini bagaimana respon dari Bang Nasim sebagai perwakilan dari suara rakyat begitu melihat dengan kebijakan yang akan segera berlaku ini? Oke. Yang pertama-tama tadi saya sudah kontekkan juga mengklarifikasi kepada Kementerian Perdagangan karena sudah mulai resah di masyarakat, saya dengar. Dan juga saya sudah berbicara tadi mengklarifikasi dengan Pak Iqbal, ya. Saya sudah komunikasi, saya menanyakan tentang statement dari Kementerian Perdagangan akan menaikkan minyak kita, insya Allah 1-2 minggu ini, ya kan. Nah setelah itu saya mempunyai kesimpulan yang pertama, ya kan. Kalau saya memandang, saya bukannya tidak mendukung ya. Saya memandang bahwa kenaikan harga minyak kita ini harus dijelaskan dulu secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat publik itu paham, ya kan, kebijakan tersebut itu sejauh mana dampaknya terhadap aspek kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu yang pertama dulu, masyarakat harus dipahamkan dengan sosialisasi Kementerian Perdagangan dari seluruh stakeholder dari atas sampai kepada daerah, itu yang pasti. Apalagi di daerah juga ada Disperindak dan lain-lain. Karena apa? Minyak kita ini dihadirkan di masyarakat kita ini kan dengan harga terjangkau itu untuk kebutuhan membantu masyarakat. Itu eksistensinya ya. Kita harus paham ya. Jadi program yang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kebijakan itu jangan sampai menggeserkan kebutuhan dari masyarakat kecil. Itu atau apalagi sampai berdampak kepada masyarakat. Itu yang kita sangat sayangkan jangan sampai terjadi. Walaupun Bapak Prabowo juga berharap kita ini penghasil CPO terbesar ya di dunia ya. Jadi alasan apapun nanti yang sudah tadi disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Pak Iqbal tadi akan saya sampaikan. Tapi ini jangan keluar dari eksistensi ini dulu, saya gitu. Nah, kami juga di Komisi 6 terus melakukan pengawasan ya. Cuma kadang-kadang permasalahannya ini bukan hanya naiknya harga minyak kita. Sekarang saja minyak kita itu dengan HET 15.700 ya. Itu di pasaran saja sampai sekarang sudah terjual 20 sampai 22.000. Nah, di mana fungsi pengawasan kita? Di mana satgas kita? Ya kan? Dan itu berjalan sudah sejak lalu gitu loh ya. Ya, jadi ya semua hal ya, bukan hanya minyak kita. Jadi apapun yang sudah diaturkan dengan aturan sistem undang-undang, tapi masalahnya di bawah seperti itu. Dan kita tahu distributor produsen saat ini hanya 45 kalau nggak salah. 45 perusahaan kalau nggak salah ya. Saat ini nanti saya kritik kalau ada kurang lebihnya. Itu sebetulnya kan perlu dimekarkan, ya kan? Provinsi kita banyak, kabupaten kota kita banyak. Nah harusnya distributor produsen ini selektif kita pilih. Setelah itu ada pantauan di bawah dan semua bersinergi. Itu yang penting, pengawasan. Jadi berapapun harganya nanti kenaikan. Misalnya saya dengar tadi harganya kenaikannya kurang lebih Pak sekitar 2.000 katanya. Ya kan, kenaikan dari HET yang sekarang. Saya pikir kalau 15.700 berarti kalau naik 2.000 bisa 17.000 lebih ya kan. Ya. Anggap saja kalau bisa jangan sampai 17.000 lebih ya. Anggap kurang lebih 17.000 misalkan ya. Dengan alasan macam-macam karena CPO sekarang memang tidak stabil ya, harga CPO sekarang berubah-berubah dalam waktu 2 minggu ini sudah, ya kan? Ada kenaikan baik itu distribusi, baik itu transportasi, situasi global saat ini itu pasti kita tidak bisa pungkirin ya. Nah, tetapi paling tidak
pemerintah bisa menekan juga melakukan fungsi pengawasan seandainya itu dilakukan saat ini. Sebelumnya pun dengan HET yang sudah ada itu Pak, kita sesalkan Mas, ya kan, harganya pun sudah 20 lebih gitu loh di pasaran, ya kan, masyarakat kesulitan. Dan sampai hari ini saya cek tadi di daerah pilihan saya di situ Bondo, di Bondowoso, di Banyuwangi, malah kesulitan mencari minyak kita. Ada 20.000 lebih pun sulit. Nah, sudah keluar. Nah, di sini mana fungsi pengawasannya? Saya harapkan pemerintah monggo, ayolah, kebiasaan tradisi ini dan sudah aturan begini Pak Prabowo ini kasihan. Dia betul-betul memperhatikan betul pada masyarakat. Ayolah kita semuanya bekerja. Di samping kita sesuatu ini jangan bergeser dari kepentingan ke yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah juga turun dengan satgasnya, dengan pengawasan. Kami sudah lakukan, kami di DPR, di Komisi 6 terus sampai, sudah boleh tanya ke Pak Menteri. Pak Menterinya juga pusing ya sama kita, Pak Iqbal juga tahu. Tapi apa entah, ayolah kita sama-sama nabayun, kita menyelesaikan masalah ini ke depan dengan benar. Itu saya kira Mas. Oke, Bang Nasib, ini menarik ketika kita berbicara soal distribusi. Ini kan memang selalu berulang begitu, yang rantainya cukup panjang. Lalu juga pengawasan seperti yang tadi Bang Nasib katakan bahwa pengawasan ini perlu lebih diperhatikan lagi. Tetapi apakah ini kan sudah berulang kali terjadi? Apakah memang pengawasan itu memang tidak berjalan? Kalau dari DPR sendiri yang tentunya juga sebagai pengawas, ini bagaimana melihat hal ini? Kenapa bisa terus terjadi sedangkan mungkin saja ini pengawasnya sudah ada begitu tetapi tidak berjalan? Ya begitu loh Mas. Kita harapkan dengan asa kita Pak Presiden dan saat ini Presiden kan berharap ini semua berubah, semua lebih baik ya. Tapi memang tidak mudah membalikkan tangan. Tapi kalau kita mau membuka hati, ayo benar-benar kita ini kepentingannya untuk masyarakat, kasihan masyarakat, ya kan. Semua inginnya mencari untung, betul, ya kan semua. Tapi seharusnya sudah diperhitungkan gitu. Tapi tetap saja ya, dan ini setiap saat, entah sampai kapan, ya kan. Kami selalu mendengar aspirasi dari masyarakat gitu loh. Ayo dong, kita bersama-sama bersinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif semuanya. Ayo hal-hal apa peraturan-peraturan sistem undang-undang kita untuk kepentingan masyarakat ini kita jalankan bersama. Oke, jadi satu hal, jangan hanya memikirkan tentang kenaikan HET, tapi bagaimana ya kan terjadi saat ini fungsi tugas pengawasan Satgas ini. Nah ini yang harus tegas kita, jelas nyata. Bila terjadi permasalahan, kalau kita berbicara HET dari 15.700 mau dinaikkan 17.000, ya nanti ke depan orang sekarang saja sudah harganya sudah 20 ke atas. Minyak kita boleh umum semua tahu kok, bisa melihat, ya kan. Nah kita bisa apa? Mau lapor kemana masyarakat itu? Saya tanya ya kan. Ya kalau saya datang, misalnya itu pun bersih. Kita misalnya kunjungan, kita bersih mana harganya ada sudah tahu-tahu. Tapi masyarakat membeli dengan itu, gitu. Apa mau dikasih potensi, bon bukti kan tidak mudah. Nah paling tidak hadir. Ya mulai dari satgas, aparatur dan semuanya pemerintahan, kabupaten, kota, provinsi dan pusat harus hadir. Ya sidak dan efektif sidak ini ya, bukan hanya sidak pada saat-saat tertentu saja, ya kan? Sidak pada saat kunjungan, itulah yang repotnya kita ya. Maka oleh sebab itu, kalau legislatif Pak terus terang hanya 580 kita di seluruh Indonesia. Sedangkan eksekutif ini ribuan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Ayolah kita bersama-sama, ya kan, kita menyampaikan suara fungsi kita, pengawasan kita, tugas-tugas kita, tapi kita dibantu dengan sinergi dengan kita, dengan dewan-dewan kita di provinsi, dengan dewan kita di daerah pun sampai kadang-kadang kebingungan. Nah, oleh sebab itu, ayo bersama-sama pemerintah, regulasi dari semua ini bisa berjalan betul-betul, kita jaga betul-betul apa cita-cita kita terhadap masyarakat tidak bergeser dari kepentingan dan juga kebutuhan dari masyarakat kecil kita. Itu Mas. Oke, Bang Nasim, kalau pengawasan itu memang sebenarnya sudah ada dan sudah dijalankan begitu. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah, ya lagi-lagi kenapa ini bisa tetap begitu ya, tidak ada perubahan begitu ya, walaupun pengawasan sudah ada. Celahnya itu ada di mana begitu yang menjadi pertanyaan publik? Yang pasti oknum ya, semuanya itu oknum. Ya. Satu lagi tadi saya lupa, mungkin dengan harga menaiknya HET ini, bagi petani kita ya, petani sawit itu mungkin tandon buah segar naik harga pasti menguntungkan buat petani memang satu sisi ya, pasti itu pasti ya. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga produsen kita kan, masyarakat kita banyak ya yang membutuhkan dengan harga itu ya. Nah, yang kedua tadi pengawasan. Ya kita harus tegas Mas. Kita harus tegas. Makanya saya tadi bilang sinergisitas tegas pengawasan kita dari pusat hingga daerah, lakukan tindakan ini.
kepentingan-kepentingan semua pasti terjadi. Kalau kita mau benar, tegas, semuanya, APH-nya, pemerintahannya, semuanya tegas melihat, meninjau, melakukan, pasti bisa. Pasti selesai. Walaupun tidak mudah membalikan tangan. Tapi paling tidak itu bisa menekan terjadinya permasalahan itu. Itu saya yakin. Pasti semua hal. Bukan hanya minyak kita yang terjadi. Karena bagaimanapun juga negara bisa dilihat berjalan koridor hukum. Negara hukum itu bila peraturannya, aturannya, sistemnya itu berjalan dengan benar. Saya yakin ayo bersama-sama kita semua juga masyarakat juga paham seandainya ini harga yang tidak sesuai, diingetin dia dong. Entah itu dari retail pengecer, entah itu dari distributor yang bermain, jadi diingetin juga. Bila terbukti terjadi, sampaikan kepada pemerintahan. Di situ ada satgas kabupaten, ada satgas provinsi, dan sampai ke pusat. Tapi selama ini kami juga belum tentu jelas menerima ya bukti nyata harus bertindak bagaimana. Nah, Bang Nasib ini berbicara soal rantai distribusi, lalu yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan HET dari minyak kita ini adalah soal biaya produksi. Tetapi seberapa kalau menurut Bang Nasib begitu, seberapa pentingnya kenaikan ini di tengah kemampuan masyarakat untuk bisa membeli bahan-bahan pokok yang saat ini sudah mengalami kenaikan di sejumlah sejumlah lapisan begitu ya? Ya, yang pasti masyarakat dengan kenaikan ini kan saya tadi sampaikan, ya pasti akan memberatkan kepada masyarakat produsen kita yang kecil ya. Tapi kan saya sekali lagi tadi bilang, walaupun HET kemarin 15.700, di pasar masih langka, harganya pun dijual mahal 20.000, 22.000, dan seandainya sekarang HET-nya pun mau naik kurang lebih 17.000 seandainya ya, itu akan di pasaran juga seperti itu, ya kan? Nah itulah saya berharap ya, pemerintah kita ini bersama-sama ayo kita jangan sampai menggeser ya kan, sejauh apa peran pemerintah kita ini kepada masyarakat kita. Perhatian kita, dampaknya terhadap sehari-hari masalah kita itu jangan terjadi. Yaitu tadi Pak, pengawasannya, satgasnya harus jelas. Nah kalau kita juga bisa mengungkiri kenaikan ini memang mungkin harus terjadi ya. Ini tadi saya sudah kontekan sama Pak Iqbal, sama Kementerian Perdagangan. Memang kita bilang tidak stabil, ya kan? Orang dari 2024 ini saya cek data kurang lebih CPO 12.000-an sudah Pak. Hari ini naik sudah 15.000 CPO kita. Ya kan? Berarti mau tidak mau harga di pasar saja, yang harga pasar minyak aja sudah 18.000 sampai 22.000 yang kekinian ya, minyak di luar minyak kita. Ya kan? Itu didukung oleh produksi kita, distribusi, transportasi dan lain-lain yang sudah semakin naik otomatis ya. Makanya tadi gambarannya kurang lebih kenaikan itu bisa 2.000 dari 15.700 menjadi kurang lebih 17 sekian ya. Nah, tapi kalau bisa ditekan, saya bilang tekan Pak, masyarakat kasihan loh. Satu, lalu yang kedua, tolong Pak Menteri, tolong Pak Iqbal, bukan hanya itu saja, tapi fungsi pengawasan kita lebih maksimalkan bagaimana? Ya tolong, mereka juga kementerian minta tolong kepada kita juga, bagaimana caranya? Ya semua aparatur pemerintah mungkin insya Allah bisa dengar apa yang kita harapkan masyarakat ini oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya, dan juga oleh semua institusi, bagaimana caranya ini menyelesaikan masyarakat ini tidak jadi korban ke depannya. Itu saya kira. Jadi Bang Bang Nasim, apakah bisa apakah bisa ini dari DPR sendiri meminta kepada pemerintah supaya ya ditahan dulu lah, jangan naik dulu di saat seperti saat ini, di saat harga-harga barang sedang naik begitu. Ya sebagai perwakilan rakyat kan harusnya bisa begitu ya membantu masyarakat di saat seperti saat ini. Oke, Mas, terus terang jujur ya, tidak menolak perubahan kebijakan yang memang diperlukan ya untuk negara kita ini ya. Tetapi setiap kebijakan itu harus digarisbawahi ya, harus berpihak kepada rakyat. Itu harapan kami, ya kan. Padahal pada akhirnya ukurannya itu keberhasilan kan sebuah kebijakan bukan hanya kepada aspek ekonomi ya Mas ya. Ya, tetapi angka-angka tapi seberapa jauh kehidupan tersebut ya kan tetap mampu ya kan. Untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah, kalau misalkan itu bisa ditekan semaksimal mungkin, ya, harga bisa dengan seminimal mungkin, ya, tetapi dengan pengawasan yang lebih maksimal, saya yakin kebocoran-kebocoran ini tidak akan terjadi. Permasalahan saya, yang terjadi di masyarakat ini, menurut saya kami ya semuanya, itu saya kira, Mas.
Bang Nasim, terakhir apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang mungkin menengah ke bawah terkait dengan kebijakan pemerintah yang dalam 1-2 minggu lagi akan dihadapi bersama-sama begitu, terkait dengan kenaikan harga minyak kita yang saat ini justru sudah mulai langka begitu di pasaran? Ya, saya berharap kita, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjelaskan semua permasalahan. Menjelaskan apa yang terjadi dengan situasi yang terjadi saat ini khususnya di minyak kita dan kenapa harus mengalami kenaikan. Tetapi tidak lepas lagi, tolong Satgas kita, pemerintah kita juga harus hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan. Dan yang ketiga, masyarakat kita jangan panik, kondusif, tenang, dan tetap yuk kita berdiskusi, kita menyelesaikan masalah dalam permasalahan yang terjadi di bangsa kita ini dengan baik. Dan saya yakin pemerintah juga harus dapat perhatian yang luar biasa kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga tenang, aman, nyaman, dan sejahtera. Itu yang pastinya. Baik, Bang Nasim, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami, dan tentunya lagi-lagi kita berharap semua di tangan DPR begitu ya, untuk bisa membantu masyarakat supaya tidak hanya DPR, semua institusi, semua stakeholder ya tentunya. Ingat, DPR 580 orang, sedangkan eksekutif ribuan dari segala halnya. Ayo kita sepakat semua bersama. Kami menerima aspirasi, kita sudah membahas undang-undang, kita membahas legislasinya, ya kan, otomatis kita membahas anggarannya, kita sekarang sudah melakukan, menyampaikan aspirasi dari fungsi pengawasan kita. Ayo bersama-sama semua. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih Bang Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Bang.